Baik teman-teman, kita lanjutkan pembahasan soal penilaian akhir semester kita. Di sini diberikan nomor 2 ya, diberikan selembar karton yang berbentuk persegi yang panjangnya sisinya 30 cm akan dibuat kotak tanpa tutup dengan cara menggunting 4 persegi kecil di setiap pojok karton seperti gambar berikut. Seperti gambar berikut, kita potong ini ya, sehingga ini tidak termasuk. Kita potong yang ini, potong yang ini, kita potong yang ini. Ya, sehingga membentuk suatu balok gitu ya. Dari jaring-jaring tersebut gitu ya, berapakah volume kotak terbesar yang dapat dibuat dari karton? Nah, dalam pembahasan ini kita membutuhkan konsep ya turunan. Kita tahu persamaan volume kotak tersebut sehingga kita turunkan persamaan tersebut, kita dapat turunannya, kita cari turunan sama dengan 0 gitu ya. Turunannya sama dengan 0. Ketika kita tahu gradiennya sama dengan 0, maka garis tersebut, garis dengan gradien 0 tersebut, maka akan sejajar dengan sumbu X. Makanya kita bisa dapatkan. Kita langsung saja ya, jaringnya volume kotak terbesar. Sehingga kita menghitung efeknya berapa. Efeknya. Nah, ini kita kan 30 min 2X, di sini juga 30 min 2X gitu ya. Tingginya sama dengan X gitu ya. Panjang lebarnya sama 30 min 2X, tingginya sama dengan X. Sehingga kita di sini 30 min 2X kali 30 min 2X gitu ya. Sebentar, ini 30 min 2X kali X gitu ya. Ini volumenya. Ya, kita hitung saja langsung. Di sini kita dapat 900, kita dapat juga berapa nih? 120X ya. Tambah 4X kuadrat X gitu ya. 900X min 120X kuadrat tambah 4X pangkat 3. Ini sama dengan Fx. Gitu ya. Nah, kita sudah dapat efeknya persamaan dari volume X-nya gitu ya. Kita turunkan saja. Kita turunkan 900 min 240X tambah 12X pangkat 2 ya, sama dengan 0. Kita ingin mencari garis dengan gradien 0, yang mana garis tersebut sejajar dengan sumbu X. Ya, di sini kita dapat, coba kita percantik ya. Nah, persamaannya tambah 900. Ini kan sama aja. Tinggal 12X kuadratnya dipindahin ke depan. Ini bisa kita bagi di kedua ruas, karena ruas kanannya 0, kita bagi dengan 6 ya. Kita bagi dengan 6. Kita bagi dengan 6, kita mendapatkan apa? 2X kuadrat min 40X tambah 150 sama dengan 0. Ya. Sama dengan 0, kita faktorkan gitu ya. 2 kali 150 itu 300. 300 itu 30, 10. Ya benar. Min 30 min 10. Jadi di sini 1/2. 2X min 30. 2X min 10. Ya. Hingga X min 15 gitu ya. 2X min 10. X sama dengan 15. Atau X sama dengan berapa? Sama dengan 5. Ya udah, kita uji saja. Uji titik pada persamaan awal. Persamaan awal gitu. Persamaan awal kita yang mana? Yang ini ya, persamaan awal kita. Ini ya persamaan awal. Persamaan awal kita. Kita uji titik gitu ya. Kita uji titik. Coba kita uji titik ketika volumenya sama dengan 15 ya. Ini kita dapat 915 min 120, 15 pangkat 2 tambah 4 kali 15 pangkat 3 ya. Ini kita mendapatkan di sini kan 15 600 120 30 kali 900. Oke. Ini bisa pakai kalkulator ya. Sebentar.
Ya nanti dia lagi. Oke. So, maka di sini kita akan mendapatkan apa hasilnya 0 ya. Nanti teman-teman bisa menghitung sendiri. Bagaimana ketika F5 ya. Lalu saya cross check dulu. Iya, sama dengan 0. Bagaimana dengan 5? Ini 900 kali 5 gitu ya. Ini 120 kali 5 pangkat 2 gitu ya. Tambah 4 5 pangkat 3. Cross check dulu. Oke. Ini hitung juga bisa. Ini kita akan mendapatkan 200 ya. Ini maksnya. Maksimal. Sehingga apa? Ini maksimal. Inilah jawaban kita ya. Ketika X-nya sama dengan 5, maka volume kotak itu akan volume kotak terbesar, akan menjadi volume kotak yang terbesar gitu. Sehingga di sini berapakah volume kotak terbesar yang dapat dibuat? Ya jawabannya sama dengan 200. 2000 tadi kan dalam sentimeter ya, 2000 cm kubik. Inilah jawabannya. Ya, kita lanjut nomor 3 ya. Tadi nomor 3 sudah saya persiapkan di sini, sorry. Sudah saya persiapkan di sini ya. Ya, ini nomor 3. Kita bahas nomor 3 ya. Sudah saya siapkan juga. Ini trapesiumnya sudah saya screenshot. Andi ingin membuat kolam ikan berbentuk trapesium seperti gambar di bawah ini dengan menggunakan seutas tali yang panjangnya 52 meter gitu. Andi mengukur kolam ikan tersebut dengan gambar sebagai berikut. Kita jawab yang A ya. Pertanyaan yang A adalah tentukan bahwa L itu sama dengan 104X min 20X kuadrat, di mana L menyatakan luas trapesium. Jadi, maksud dari soal A ini, ya, kita disuruh untuk bisa membuktikan L itu sama dengan 104X min 20X kuadrat. Itu ya. Sedangkan kita diberikan informasi menggunakan seutas tali yang panjangnya 52 meter. Artinya apa? Artinya kelilingnya 52 meter. Keliling dari trapesium gitu. Trapesium sama dengan 52 meter. Ya, kalau kita mencari keliling ya udah kita tambahkan aja Y tambah 5X tambah 5X tambah 6X tambah Y. Sama dengan 52 meter gitu. Sehingga 5X tambah 5X 10X tambah 6X 16X. 16X Y tambah Y sama dengan 2Y sama dengan 52 meter gitu. Kita bagi 2 di kedua ruas sehingga 8X tambah Y gitu sama dengan 26. Kita ingin mencari Y-nya sehingga Y sama dengan apa? 26 min 8X ya. Y sama dengan 26 min 8X. Nah, kita perhatikan lagi konsep rumus luas trapesium. Kita ingin mencari nilai tengahnya. Nilai tengah dari ini. Nilai tengah ini kita dapat ketika inilah H ya. Ini H. Panjang H gitu. Tengah. Di pertengahan. H ini sama dengan apa? A tambah B gitu ya. Ketika kita punya trapesium seperti ini. Kayak sisi yang sejajaran A dan B gitu ya. Kita punya tinggi A tambah B per 2. Sehingga luasnya itu, luas trapesium sama dengan apa? H kali T ya. Ini H-nya itu tambah B per 2 kali T. Nah, A tambah B berarti Y tambah 6X tambah Y. Berarti 6X tambah 2Y gitu ya. Per 2 kali tinggi. Nah, kita tahu kalau kita tarik garis gitu ya. Sini. Siku-siku gitu.
Nah, ini kan sama dengan Y. Ini sama dengan Y. Sehingga 6x tambah Y dikurangin Y sama dengan 6x. Karena kedua sisi ininya sejajar ya. Kita tahu karena sama 5x dan 5x. Makanya sejajar. Sehingga sisi yang ini juga akan sejajar dengan yang ini. Gitu ya. Ini akan sejajar dengan yang ini. Ya, 6x aja dibagi 2. Sehingga di sini apa? 3x di sini 3x juga ya. Karena di sini 5x, di sini 3x, kita bisa mencari tingginya ya. Kita bisa mencari tingginya. Coba kita bisa mencari tingginya yang ini. Ya, ini tinggi. Kita mencari tingginya. Tingginya sama dengan akar 5x di kuadrat gitu dikurang 3x kuadrat gitu. Nanti hasilnya sama dengan 4x gitu tingginya. Karena tingginya sama dengan 4x, di sini dikali 4x ya. Di sini dikali 4x sama dengan luas dari trapesium. Luas trapesium, balik sedikit ya. Ini bisa kita coret ya, 2x berarti 6x tambah 2y dikali dengan 2x. Ini 2x. Ini 2x, sorry ini agak 2x gitu ya. 2x-nya kita masukkan ke dalam, kita kalikan ya. 2x kali 6x sama dengan 12x kuadrat tambah 4xy. Luas trapesium. Nah, tadi kan kita tahu y-nya sama dengan 26 min 8x. Sehingga apa? Luas trapesiumnya sama dengan 12x kuadrat tambah 4x. Y-nya kita masukkan 26 min 8x. 26 min 8x. Sehingga kita mendapatkan 20x kuadrat tambah ini 104 ya, 104x min 32x kuadrat. 12x kuadrat dikurang min 32x kuadrat sehingga kita akan menghasilkan 104x min 20x kuadrat. Luas. Ini luasnya ya. Ini luasnya. Sehingga apa? Kita sudah bisa membuktikan ya. Sama kan sama. L sama dengan 104x min 20x kuadrat. Ini terbukti berarti. Terbukti ya. Terbukti. Kita bahas yang B-nya ya. Kita bahas B-nya di sini. Kita pisahkan. Tentukan nilai X dan Y agar luasnya maksimum. Tentukan nilai X dan Y agar luasnya maksimum. Nilai maksimum dari luasnya itu, nilai luas maksimum itu akan tercapai ketika turunan dari persamaan luas tersebut gitu ya. Ini Lx. Turunan dari persamaan luas tersebut sama dengan 0. Ya. Kita ingin mencari titik puncaknya sehingga kita akan mendapatkan luas maksimum. Sehingga apa? Sehingga ini kalau kita turunkan ya 104x min 20x ini akan 104 itu min 40x sama dengan 0 gitu ya. X sama dengan 104 per 40. Ini kalau kita bagi dengan 4, 26 per 10 gitu, kita bagi dengan 2 lagi, ini 13 per 5. X sama dengan 13 per 5 ya. Kita dapat X-nya sama dengan 13 per 5 untuk bisa menyatakan luas trapesium itu maksimum, sehingga kita bisa masukkan ke sini ya. Karena Y-nya sama dengan 26 min 8X gitu ya. X-nya sama dengan 13 per 5, kita masukkan saja. Ini sama dengan 26 min 8 kali 13 per 5. Sehingga di sini kita menghasilkan 26 min 8 kali 13, 104 ya. 4 per 5 gitu ya. Hingga ini 130 min 104 per 5. 26 per 5 gitu ya. Ini akan jadi 5,2.
Jadi X dan Y agar luas maksimum adalah apa? X dan Y maksimum gitu. Maksimum adalah ketika X-nya sama dengan 13/5. 13/5 itu bisa kita jadikan suatu desimal, itu akan menghasilkan 2,6 ya. Ya di sini 2,6 dan berapa? 5,2. Atau bisa kita tuliskan aja sebagai berikut. 13/5 dan 26/5 ya. Ini sama aja kok. Nilai ini sama nilai ini sama aja. Bedanya ini desimal ya. Desimal ini pecahan. Ya, kita lanjut bahas yang C ya, tentukan luas maksimum. Ya, gampang saja untuk bisa mencari luas maksimum gitu ya. Maksimum substitusi aja. Substitusi X sama dengan 13/5 pada persamaan awal kita. Persamaan awal kita kan tadi ini ya. 104X terus 4X min 20X kuadrat ya. Tadi benar. 104X min 20X kuadrat. Kita substitusikan X sama dengan 13/5. Jadi 104 kali 13/5 gitu. Min 20 kali 13/5 pangkat 2. Sehingga ini nanti jawabannya bisa kalian cari sendiri ya. Ini PR. Kalian PR. Tinggal dihitung aja. Ya. Kita lanjut nomor 4. Oke. Kita lanjut nomor 4 gitu ya. Hitung integral dari integral ini ya. Sebagai berikut ya. Kita lebih dekat lagi, kita hitung integralnya ini. Kalau di buku ini agak kurang jelas. Saya tuliskan kembali ya. Ini 3X kuadrat tambah 2 gitu ya. Pangkat 2 kali akar X per 5 kat X pangkat 2 gitu. Ini akar 3 dx. Coba saya cross check lagi sebentar dulu. Ya, benar. Oke, dalam menyelesaikan integral ini kita bisa coba kita lihat dulu ini kalau ini 6x X sama dengan 3 1. Ini kalau kita lihat apa? Kita lihat ini X1/2 dikurang 2/3 sehingga menghasilkan X berapa? X 3 min 4/6 ya. Min 1/6 X pangkat min 1/6. Oke. Sehingga di sini kan menghasilkan, coba kita lihat metode USAPS. Kalau kita mempunyai 2/3 gitu, 2/3 DU-nya sama dengan 2/3 X min 1/3 1/3 dx gitu ya. Nggak bisa. Metode USAPS juga nggak bisa. Kita harus memakai metode. Di sini saya akan memakai metode biasa ya. Yaudah kita faktorkan aja. Kita perluas saja ya, expand. Ini 3x kuadrat tambah 2 kuadrat ini akan menjadi 9x pangkat 4 tambah 12x kuadrat tambah 4 gitu ya. Kali
X pangkat min 1/6. Karena ini X pangkat min 1/6 ya. Per 5 gitu. 5-nya bisa kita keluarin jadi 1/5 9x pangkat 4 tambah 12x kuadrat tambah 4 gitu ya. Dikali x pangkat min 1/6. Ya udah kita kalikan aja x pangkat min 1/6 ke dalam sehingga kita mendapatkan 1/5 integral dari 9x pangkat 4 minus 1/6 gitu ya, tambah 12x pangkat 2 minus 1/6 tambah 4x minus 1/6. Ini dx ya, ini dx juga. Ini dx. 1/5 9 per 4 min 1/6 tambah 1 ya. X 4 min 1/6 tambah 1 gitu ya. Kita uraikan aja secara gamblang ya. Tambah 1 gitu. Ini udah tidak menggunakan integral lagi, sorry. Ini sudah kita langsung berarti ya. Tambah 4 per min 1/6 tambah 1 X min 1/6 tambah 1 tambah C gitu ya. Ya. Cross check sebentar ini ya. Cross check sebentar. Coba kita cross check dulu. Yang 4, 6, min 1/6, 1/5. Oke, masih aman. Ya. Ya, aman. Oke, di sini 1/5 gitu ya. 9 per ini 5/6 ya. Ini jadi 5/6 juga, ini jadi 5/6. Jadi 5/6 tambah 4, 5/6 tambah 4, 24 tambah 5, 29/6. Ya. 4 tambah 5, 4 tambah 5, 29/6. Oke. Ini X sama dengan 29/6 juga. Tambah 12 tambah 5, 17/6. X 17/6 tambah 4 5/6 X 5/6 itu ditambah C. Ini akan menjadi 296 kali 9 saja 54 ya. 54 145 itu X pangkat 29/6 tambah 672 ya. 72 per 17 kali 5 itu 85 X pangkat 17/6 tambah 24 per 5, 24, 5 kali 5, 25 X pangkat 5/6 tambah C. Inilah jawabannya. Alhamdulillah. Jawabannya. Jawaban nomor 4 ya. Baik, kita bahas soal terakhir ya. The last question. Bisa dulu. Oke, sebentar.
kita buat baru ya. Nomor 5 ini kita memakai metode USAPS ya. USAPS itu metode pemisalan ya, teman-teman. Di sini bisa kita drop. Oke. Yuk kita bahas. Ini hitunglah integral dari sebagai berikut ya soal. Kita memakai metode USAPS ini agak X pangkat 3. Ini saya tuliskan soalnya kembali. Integral dari X kuadrat tambah 2 dikali, karena soalnya nggak jelas gitu, X pangkat 3 tambah 6X tambah 1 pangkat 1/2 gitu dx. Kita bisa misalkan u-nya sama dengan X pangkat 3 tambah 6X tambah 1 gitu ya. Du sama dengan berapa? 3X kuadrat tambah 6 dx gitu. Dx-nya apa? Dx-nya sama dengan du per 3 kali X kuadrat tambah 2 gitu ya. Kita keluarkan 3-nya gitu ya. Ya kita substitusi aja ke sini sehingga kita mendapatkan X kuadrat tambah 2 gitu ya. X pangkat 3 tambah 6X tambah 1 itu kan tadi kan sudah kita misalkan U ya. Sehingga kita di sini bisa tuliskan U saja. U pangkat 1/2 gitu ya. dx-nya apa? dx-nya tadi du per 3 kali X kuadrat tambah 2 ya. Du per 3 kali X kuadrat tambah 2. Sehingga X kuadrat tambah 2-nya bisa kita coret gitu. Di sini 1/3-nya bisa kita keluarkan gitu ya. 1/3-nya bisa kita keluarkan jadi U pangkat 1/2 du. Ya seperti biasa langsung ini 1/2 tambah 1 1/2 tambah 1 gitu ya. U 1/2 tambah 1 cek gitu. Ini 1/2 tambah 1 itu sama dengan 3/2, 2/3 gitu. 1/2 kali 2/3 U pangkat 3/2 tambah C. Ini bisa kita coret sehingga jawabannya 1/3 U pangkat 3/2. U-nya tadi apa? X pangkat 3 tambah 6X tambah 1 pangkat 3/2 ya. Inilah jawabannya. Sekian dan terima kasih untuk pembahasan soal PAS SMAN 1 ini ya teman-teman.